selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Anak-anak, kembali lagi dengan Bu Kristi dengan pembelajaran yang berbeda, yaitu materi Bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik agar kita bisa menyambut Tuhan dalam diri kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya nak. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, seperti yang sudah Bu Kristi bilang tadi, hari ini Bu Kristi akan membawakan materi, yaitu materi Bahasa Indonesia. Tepatnya pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama, memetakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, membuat peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Yang ketiga, mempresentasikan hasil pembuatan peta pikiran. Nah, sebelum kita memulai ke pelajaran yang selanjutnya, ada baiknya kita mereview dulu materi yang sudah kita pelajari di hari Rabu kemarin. Di hari Rabu kemarin, materi yang kita sudah pelajari yaitu cara mengurutkan kalimat yang acak menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, cara-caranya ada 4. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu setiap paragraf, setiap kalimat yang diacak dengan cermat. Yang kedua, pilihlah kalimat yang bersifat umum dan memuat gagasan utama. Yang ketiga, gunakan kalimat tersebut sebagai kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Lalu yang keempat, susunlah kalimat menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, di sini kita akan berlatih mereview kembali dalam berlatih menyusun kalimat acak. Di sini ada 4 kalimat acak, di mana kalimat yang pertama berbunyi, namun anehnya kami tidak merasa lelah sama sekali. Lalu yang kedua, kami berangkat menuju pantai Bojong Salawe pada pukul 05 WIB. Yang ketiga, setibanya di sana, kami segera bermain dengan gembira. Yang keempat, jarak pantai itu jauh dari rumah kami. Nah, anak-anak, dari keempat kalimat acak tersebut, kira-kira kalimat mana ya yang menjadi kalimat yang pertama kali digunakan atau menjadi kalimat utama dari sebuah paragraf? Nah, kita lihat. Di sini yang tepat dari 4 kalimat ini yang menjadi kalimat utama yaitu adalah kalimat kedua, yaitu kami berangkat menuju pantai Bojong Salawe pada pukul 5 WIB. Lalu setelah kalimat kedua, kalimat berapa lagi ya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Nah benar anak-anak, yaitu kalimat keempat. Jarak pantai itu dari rumah kami cukup jauh. Lalu dari kalimat keempat, untuk melengkapi kembali agar menjadi sebuah paragraf yang padu, apalagi ya setelah kalimat keempat? Nah, ada kalimat ke-1, yaitu, namun anehnya kami tidak merasa lelah sama sekali. Dari kalimat 1, kalimat kedua, kalimat keempat, dan kalimat ke-1 sudah menjadi kalimat yang padu. Nah, kalimat yang terakhir yang belum digunakan yaitu kalimat ke-3. Setibanya di sana, kami segera bermain dengan gembira. Nah, begitu anak-anak. Jadi dari 4 kalimat ini sudah kita temukan kalimat yang padu, yaitu kita ulang ya. Yang kedua, kami berangkat menuju pantai Bojong Salawe pada pukul 05 WIB. Lalu yang keempat, jarak pantai itu dari rumah kami cukup jauh. Lalu yang ke-1, namun anehnya kami tidak merasa lelah sama sekali. Lalu yang ketiga, setibanya di sana, kami segera bermain dengan gembira. Kalimat yang kalian susun sudah menjadi sebuah paragraf yang padu.
Ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Berarti kalian sudah bisa untuk menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang padu. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah mereview materi yang sudah kemarin kalian pelajari di hari Rabu, kalian baca teks di halaman 3 di buku kalian 4B, yaitu di buku kalian yang kedua tentang energi. Di sini kalian baca matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Nah, lalu setelah kalian baca, kita akan berlatih membuat peta pikiran, gagasan pokok, dan gagasan pendukung dari teks halaman 3 tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah membaca teks tentang matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi, kita akan berlatih membuat peta pikirannya. Seperti yang ada di sini, peta pikiran yang pertama. Yang di bawah sini, ini merupakan judul dari ceritanya. Judul dari teks cerita adalah Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Lalu, karena itu teks merupakan terdiri dari 2 paragraf, maka dari itu paragraf pertama kita buat cabang. Yang pertama, yaitu mengenai paragraf 1. Di dalam paragraf 1 ini, kalian menuliskan gagasan pokoknya. Di sini gagasan pokoknya kalian tulis. Berarti dari paragraf 1 teks tersebut, gagasan pokoknya adalah peran penting matahari dalam kehidupan. Lalu setelah gagasan pokok kalian sudah temukan dan kalian tulis, kalian susun lagi menjadi gagasan pendukung. Kalian mencari. Nah, gagasan pendukung dari paragraf 1 yaitu yang pertama, pengaruh matahari di bumi. Di sini ada di kalimat kedua, di mana kalimat kedua ini kita ringkas menjadi sebuah gagasan pendukung, yaitu yang ibu temukan adalah pengaruh matahari di bumi. Lalu yang kedua, gagasan pendukung yang kedua, contoh pengaruh matahari bagi manusia. Nah, di sini ada di kalimat ketiga, di mana kalimat ketiga itu adalah sebuah kalimat yang panjang atau kalimat penjelas, lalu kita ringkas menjadi sebuah gagasan, yaitu contoh pengaruh matahari bagi manusia. Lalu yang ketiga, ada gagasan pendukung yang ketiga, itu adanya di kalimat keempat dan kelima, di mana kalimat keempat dan kelima ini terlalu panjang, lalu kita meringkas menjadi sebuah gagasan penjelas atau gagasan pendukung, yaitu contoh pengaruh matahari bagi makhluk hidup lainnya. Nah, setelah paragraf 1 kalian temukan, kalian bersiap untuk ke paragraf kedua. Nah, di situ ada paragraf kedua, di mana paragraf kedua gagasan pokoknya adalah matahari sebagai sumber energi. Nah, di matahari sumber energi ini merupakan gagasan pendukung dari kalimat pertama, yaitu kalimat utama yang ada di kalimat pertama paragraf kedua. Lalu, setelah kalian menemukan gagasan pokoknya, kalian menemukan gagasan pendukungnya. Habis kalian menyusun gagasan pokok, kalian menuliskan di bawahnya gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya yang ibu temukan ada di kalimat kedua. Yang pertama, dari kalimat kedua ini, kalimatnya terlalu panjang atau disebut juga kalimat penjelas. Kalian meringkas kalimat penjelas tersebut menjadi sebuah gagasan, yaitu manfaat dari sumber energi cahaya matahari. Lalu, gagasan pendukung yang kedua itu ada di kalimat ketiga, di mana kalimat ketiga ini terlalu panjang, lalu kita meringkas menjadi sebuah gagasan, yaitu manfaat penggunaan panel surya. Lalu, gagasan pendukung yang ketiga ditemukan lagi ada di kalimat keempat, di mana kalimat keempat ini kalimatnya terlalu panjang, jadi kita akan meringkas menjadi sebuah gagasan pendukung, yaitu matahari sebagai sumber panas. Nah, begitu anak-anak. Dari teks matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi, kalian untuk membuat sebuah peta pikiran yang harus kalian kerjakan adalah kalian susun dulu tengah-tengahnya adalah judulnya, judul ceritanya. Nah, terus habis itu jika itu terdapat 2 paragraf, bentuklah seperti ini peta pikirannya. Namun jika terdapat 4 paragraf, berarti kalian buat lagi di bawahnya menjadi 2 gitu, dan seterusnya ya anak-anak.
Anak-anak, Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membuat peta pikiran yang menghubungkan antar gagasan. Nah, yang pertama, kalian tulis terlebih dahulu judul ceritanya. Jadi, judul cerita. Nah, di sini tengah-tengah. Lalu, jika itu ceritanya terdiri dari 2 paragraf seperti yang dicontohkan Ibu tadi, kalian langsung membuat untuk gagasan untuk paragraf pertama, kalian beri tanda seperti ini. Lalu di sebelah sini kalian nanti tuliskan paragraf 1. Paragraf 1. Nah, kalian bikin seperti ini, lalu di sini kalian tulis gagasan pokok. Nah, setelah gagasan pokok kalian sudah mencari, kalian beri seperti ini. Ini jawaban kalian tentang gagasan pokok. Lalu setelah gagasan pokok sudah selesai, kalian mencari gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya kalian cari, misalkan ada 3, kalian buat gagasan pendukung 1, kedua, dan ketiga. Lalu kalian buat kotak atau kalian buat awan. Lalu jika itu paragrafnya ada 2, kalian buat lagi seperti ini. Nah, di sini ada paragraf kedua. Lalu kalian cari juga gagasan pokoknya. Kalian cari. Lalu setelah kalian mencari gagasan pokoknya, kalian cari gagasan pendukungnya. Nah, jika hanya terdiri dari 2 paragraf, kalian membuatnya seperti ini. Namun jika lebih dari 2 paragraf, kalian buat lagi cabang di sini dan di sini untuk paragraf 3 dan paragraf keempat. Gitu anak-anak. Sama ya, seperti paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, seperti itu anak-anak, cara membuat peta pikiran yang menghubungkan antar gagasan. Nah, terima kasih anak-anak. Kalian sudah belajar baik dengan hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu sudahi. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.